Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara dan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengurus harian Majelis Taklim Iwamid On Air yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Sri Mulyani, perwakilan dari kelompok belajar Tulipmania untuk bertugas kultum pada malam hari yang penuh barokah ini. Dari kota Padang ada Goa Keramat, letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang jamaah yang terhormat. Semoga senantiasa mendapat rahmat. Amin ya robbal alamin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, asadid wa ustadat, pembimbing, pembina Majelis Taklim Iwamid On Air yang senantiasa kita nantikan bimbingan serta nasihatnya, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Tri Noviantoro Murad yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya. Rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Ibunda Isna Hidayati dan Ibunda Witi Ari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air beserta seluruh jajaran staf kepengurusannya yang senantiasa kami banggakan dalam perjuangan mensyiarkan dan menegakkan ajaran agama Islam di negeri Formosa ini. Semoga senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan pula yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid On Air dari keluarga Mawarwangi sampai Tulipmania yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu apapun aktivitasnya dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menyambungkan HP kita, bisa berkumpul di majelis yang tercinta ini, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu Majelis Taklim Iwamid On Air, walaupun hanya lewat suara, yang insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beserta salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua diberikan syafaatnya oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. waras seger Sehat sawang walafiat sulipun nggih. Alhamdulillah nggih.
Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Pada kesempatan malam ini saya bertugas kultum dengan mengambil tema manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu jamaah Iwamid on Air yang berbahagia, sesungguhnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Mengapa kita harus bermanfaat bagi sesama? Allah menakdirkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan bisa menyelenggarakan kehidupannya sendiri. Semandiri apapun, sekaya apapun, seseorang itu bisa menghidupi sendirinya, walaupun bisa menghidupi sendiri, tentunya akan ada masanya ia akan meminta pertolongan kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri nggih, Ibu nggih. Nggak bisa nggih, walaupun toh kita sekaya apapun nggih, tidak mungkin bisa hidup sendiri nggih. Seandainya pada hari ini kita semua belum dapat memberi kebahagiaan, seandainya pada hari ini kita belum bisa dapat memberikan kebahagiaan kepada sesama, usahakan hari ini kita tidak menyakiti orang lain. Dan seandainya kita semua hari ini belum dapat melakukan amal solih, dan usahakan hari ini kita tidak melakukan dosa. Seandainya pada hari ini kita semua belum bisa berakhlak mulia, usahakan hari ini kita tidak menyimpan hati buruk kepada sesama. Dan seandainya pada hari ini kita belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini kita tidak memberi nilai berlebih kepada diri sendiri. Seandainya pada hari ini kita semua belum bisa memberi manfaat kepada orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat kepada sesama. Dan seandainya pada hari ini kita semua belum bisa menciptakan suasana yang menyenangkan bagi orang lain, usahakan hari ini kita tidak melakukan kemarahan dan kebencian kepada sesama. Seandainya pada hari ini kita semua juga belum bisa mengingat kebaikan orang lain, usahakan hari ini bisa melupakan keburukan orang lain kepada kita. Dan seandainya pada hari ini kita semua belum bisa beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini kita bisa membebaskan diri dari rasa bangga dari orang lain. Setiap orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya tidak harus menunggu kaya, menunggu pintar, menunggu cerdas nggih, ataupun terkenal. Nunggu terkenal baru bermanfaat, betul nggih. Dengan apa adanya kita bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang kita perlukan untuk menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain adalah niat kita. Oke, niat kita. Dan kita tahu apa yang harus melakukan, apa harus bermanfaat. Kita lakukan apa yang bermanfaat. Nah, ama aku ganggu. Untuk dapat memberikan manfaat kepada sesama, kita pun tidak harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar, yaitu dengan tekad yang kuat untuk menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Penting untuk kita tanamkan pada dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan dan kita berikan sebagai wujud menjadi kehadiran kita bermanfaat bagi sesama, dan jangan sekali-kali mengharap pujian dan balasan dari orang lain. Katakanlah orang yang kita bantu itu
bisa membalas semua apa yang kita bantukan kepada mereka, walaupun mereka itu bisa membalas semua bantuan yang kita berikan setimpal dengan apa yang kita berikan, tapi kita jangan mengharapkan bantuan kembali dari yang kita bantu tadi. Cukup Allah yang lebih sanggup memberikan balasan yang lebih berlipat dari yang kita berikan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 84 yang artinya, barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan mari kita perhatikan pula janji Allah pada surat Al-An'am ayat 160 yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Kalau Allah sudah menjanjikan hal yang seperti ini, apakah kita apabila berbuat kebaik atau membantu sesama, kita masih mengharap balasan? Tentunya tidak, nggih. Tapi terkadang kita sebagai manusia, terkadang kalau membantu, ngoten niku nek terus yang dibantu kita itu kaya lali ngoten niku pasti masih ada rasa gerundelan nggih, Bu. Ngoten. Ya kita namanya masih manusia biasa nggih. Terkadang wis tak bantu saiki lali ngoten niku nggih mboten. Mboten Bu Ibu. Gitu. Saya sendiri juga masih seperti itu karena kita masih berusaha nggih, berusaha menjadi maksudnya nek bantu orang lain jangan mengharap balasannya dari yang kita bantu tadi. Dan cukup Allah yang memberi balasan kita nanti. Karena Allah yang lebih kaya. Cukuplah Allah sebaik-baik pemberi balasan karena Allah lah yang maha kaya. Dan sesungguhnya makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai, bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga kita semua yang hadir di sini bukan hanya bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Misalkan kita mau membantu kepada orang lain, ya tidak harus dengan menunggu kita itu punya uang banyak atau menunggu kita itu pintar nggih. Niat bantu apapun tuh bisa dengan pikiran, misalkan ada teman yang kiranya butuh solusi, seandainya kita bisa memberi jalan solusi ya kita beri solusi. Jangan malah memberi kompor-komporan ngoten niku. Intinya misalkan ada teman yang membutuhkan bantuan kita apapun, yang penting bantuan yang baik. Kalau kita masih bisa, kita juga berusaha membantunya. Ngoten. Semoga kita semua yang hadir di sini bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Demikian tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih atas perhatiannya. Yang baik tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik tentunya datang dari saya pribadi, dan di sini tentunya saya masih belajar menjadi orang yang baik dan belajar supaya bisa memberi manfaat kepada sesama, bisa membantu kepada yang membutuhkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah semuanya. Mboten dimaaf ya Bu. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Terima kasih atas segala maafnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kesempatan saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara yang cantik solehah. Nggih, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Mulyani yang telah menyampaikan kultum malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dan tambahan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya adalah kajian inti dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Novianto Murad. Kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Novianto Murad. Ustadz udah datang. Udah, Deng. Sampun, sampun. Mohon. Kita salam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lenggah kemuliaan. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Ahlan wassalam fi dzurikum Ustadz. Sebelumnya mari kita sanjungkan salawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Sallim wa salli wa barik alaihi sallim wa ala alihi wa ashabihi. ya Ya Nabi Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Novianto Murad kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama dalam majelis ilmu ini.
Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam insyaallah fi yaumil akhir. Insyaallah. Jamaah Majelis Ta'lim Iwamid on Air Simponi Malam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan coba membahas ya tema yang disampaikan oleh pengurus malam hari ini adalah berkaitan temanya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak terasa kita udah masuk dalam bulan Rabiul Awal ya. Ya, bulannya banyak yang berkaitan dengan perjalanan dakwahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah sekalian, terkait dengan tema ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Yang maknanya adalah dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan albir, kebajikan, wattaqwa dan ketakwaan. Wala dan tidaklah, jangan ta'awanu al ismi wal udwan. Tolong menolong dalam berbuat al-ism, dosa, dan udwan, permusuhan. Ya. Landasannya adalah Allah perintahkan kepada kita untuk tolong menolong. Tolong menolongnya, standarisasinya itu adalah bir, kebaikan, dan ketakwaan. Dan kemudian banyak hadis yang lain yang berkaitan dengan tolong menolong. Salah satu yang penting yang berkaitan dengan materi malam hari ini itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Hadisnya pendek, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi jamaah, dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam At-Tabrani, ini landasan yang sangat jelas ya, bahwa tolong menolong dalam kebaikan ya, dalam bir ya, itu adalah esensi dari menjadi manfaat ya. Bahkan sabda Rasulullah Muhammad SAW itu tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, itu menunjukkan bahwa ya, kita ini perlu untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi bukan hanya sekedar anjuran ya, tapi juga menjadi indikator keimanan kita. Ya. Kita dikatakan punya kualitas keimanan enggak? Kita punya kualitas kemanusiaan enggak? Kalau kita ini menolong orang lain. Ya. Dan yang dimaksud dengan albir itu bukan hanya kepada sesama orang Islam. Kepada siapa saja tolong menolong dalam kebaikan itu, albir wat taqwa, kebaikan. Ya. Kalau ada misalnya ya Bapak Ibu ada di Taiwan ya, kemudian ada mungkin yang sedang membutuhkan bantuan. Jangan kita menanyakan agamanya apa dulu. Enggak. Ya. Langsung kita tolong tanpa memandang latar belakang agamanya. Itulah yang disebut dengan bir,
albir, kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya Islam ini itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ya. Bahkan termasuk kalau misalnya katakanlah ada binatang, ini binatang yang baik ya, katakanlah kucing kemudian dia tenggelam misalnya di sungai, kemudian kita tolong, itu adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu kebermanfaatan itu memiliki cakupan yang sangat luas, ya, jauh hanya dari pemberian materi. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kita itu untuk multidimensional, Bapak Ibu, dalam berbuat kebaikan itu, sehingga kita bisa menebar manfaat itu. Ya. Manfaat itu sebetulnya ada banyak. Manfaat itu bukan hanya harta, ya. Ada manfaat ilmu, ya, intelektual kita, sakofah kita, ilmu itu. Ya. Bagaimana menebarkan manfaat ilmu? Ngajarin ilmu yang bermanfaat. Itu salah satu daripada bentuk sedekah jariyah, kan? Idza matal insan in qata'a amalahu illa min salasin sadaqatin jariyatin, ilmin yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Ilmin yang tafa'u bih, itu ilmu yang kalau kita ajarkan itu terus ngalir pahalanya, meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Ya. Bagaimana membantu orang memahami agama, membimbing dalam belajar agama, atau hanya sekedar berbagi pengetahuan lah, katakanlah kita, katakanlah nggak ustadz atau nggak ustazah banget, tapi sekedar untuk berbagi pengetahuan, baik itu adalah dalam kaitan dengan agama atau bahkan duniawi sekalipun yang halal, ya. Misalnya di jamaah, Ustadz saya nggak pandai ngajar ngaji, tapi kalau saya suruh cara ngajarin masak empek-empek, saya bisa, Ustadz. Ya. Nah, itu kan bermanfaat, memberikan pengetahuan yang walaupun duniawi, halal, itu adalah kebermanfaat yang sangat mulia. Makanya saya senang kalau salah satu rubrik daripada Majelis Ta'lim Iwamid On Air ini ada sharing-sharing ilmu masak. Nah, ya. Atau ilmu kewirausahaan misalnya, katakan lagi. Bagus itu. Ya ada ceramahnya kayak gini ceramah. Tapi sharing-sharing, belajar cara, kalau kewirausahaan apa ya, beternak bebek misalnya, atau cara-cara budidaya ikan lele, katakanlah. Nggak apa-apa kalau ada yang punya kemampuan kayak gitu, ya. Atau misalnya punya manfaatnya fisiknya, punya tenaganya, ya. Kan ada orang yang nolong orang lain itu dengan fisik, ya, bantu beres-beres barang, ya, tapi jangan menjarah barang, ya, kayak kemarin itu siapa yang artis, ya, Eko Patrio sama Uya, ya, itu mah bukan nolong itu, ya, zalim yang kalau udah kayak gitu, ya, udah lompat pagar itu udah, ya, bukan anarkis kalau itu. Ya. Demo itu. Apa? Demo. Demo nggak kayak gitu, Bu. Beda, Bu. Demo nggak kayak gitu. Demo nggak. Kalau demo itu ya menyampaikan aspirasi. Kalau demo itu sah. Demo itu sah. Ya, dilindungi oleh undang-undang kalau demo.
ya, menyampaikan aspirasi di muka umum, dilindungi oleh undang-undang dan juga undang-undang dasar konstitusi. Tapi kalau menjarah itu udah bukan demo namanya, ya, Perampasan. penjara, rampasan, Anarkis. anarkis itu. Rampok. Jadi bedakan antara Sama demo dengan sama merampok ya Ustadz ya. Sama dengan merampok itu ya. ya. Kalau demo nggak apa-apa, ya boleh-boleh aja kalau demo, ya. Apalagi demo masak, ya. Nah, nolong orang kalau misalnya ada kendaraan yang rusak, saya coba untuk menjalankan itu kalau dalam misalnya ada motor yang rusak, apalagi dia bawa anak kecil gitu ya. Langsung saya berhenti, Bu, apa butuh bantuan apa? Ya, walaupun agak terkesan aneh bagi apa dia menganggap saya minta apa biaya apa? Mungkin dia ada pandangan minta bayaran apa-apa. Saya nggak minta bayaran, tapi saya membiasakan itu. Karena saya yakin kalau misalnya kita suka membantu orang lain, maka yakinlah suatu saat kita butuh bantuan, kita akan dibantu sama orang lain. Ya, Bu. Ini, iya. Jadi kalau bukan ini bukan artinya tidak ikhlas, bukan. Tapi membiasakan membantu orang lain kalau misalnya di jalan dan sebagainya, biasakan itu. Ya, ada beberapa kasus ya, sebutlah satu misalnya. Ada yang nganter pagi-pagi nganter, ya. Ada seorang gadis sama adiknya pengen berangkat sekolah, kemudian motornya tiba-tiba apa namanya pecah gitu, pecah ban, ya. Nggak bisa jalan karena bukan motornya, bannya bukan ban tubeless tapi ban dalam saja, ya. Anaknya adiknya itu udah sangat kasihan itu, waduh telat ini kayaknya. Wah, hampir. Sekolahnya di mana? Di sana. Ayo ikut dulu. Sekolahnya ikut dulu. Kita anterin dulu ya. Anterin dulu. Ya. Tunggu di sini ya nak ya. Saya balik lagi. Balik lagi. Ya. Ternyata emang nggak punya duit untuk bayar apa namanya. Nggak punya duit dan nggak tahu di mana tempat tambal ban. Yaudah ayo kita jalan ya. Jalan sana. Pak tukang tambal ban, tolong ini dibenerin, ini duitnya. Pergi itu aja. Kasih apa? Kasih apa? Tuh. Ya. Dan beberapa kejadian kayak gitu. Alhamdulillah. Ya, beberapa kejadian itu sering sekali dapat kejadian gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk nolong orang. Senang justru kalau kayak gitu. Senang. Senang banget. Ya, kenapa? Disitulah timbul kebahagiaan sebetulnya. Kalau kita nolong orang lain, di situ timbul kebahagiaan kita itu di situ. Ya. Kebahagiaan itu bukan karena kita itu dilayani oleh orang, bukan. Justru kalau kebahagiaan itu tumbuh karena kita melayani orang lain, menolong orang lain. Nah, itu muncul namanya kebahagiaan. Ya, itu. Apalagi kalau kita bersihin lingkungan masjid mungkin. Ya, masjid kotor, kita bersihin, nggak usah disuruh. Nyapu masjid. Gitu. Ya. Ada kotor-kotor sedikit di langit-langit masjid, bersihin. Ya. Atau sekedar mungkin ibu-ibu, kalau konteksnya ibu-ibu nggak bisa ngisi pengajian, katakanlah nyiapin konsumsi acara pengajian. Jadi nggak Bu, ya, nyiapin konsumsi acara pengajian. Ada yang bikin apa kue-kue kecil, kue-kue sederhana, bikin pastel, ya, atau nyumbang satu dus
botol minum air mineral gelas misalnya kayak gitu. Ya, itulah bentuk kemanfaatan ya dalam bentuk tenaga kita. Ada tetangga yang walimah, kemudian kita ngebantu-bantu, kalau bahasa kita namanya ngerewang. Ya, bagus itu. Ya. Tapi jangan zalim. Ya, zalimnya mohon maaf sekali. Zalimnya kalau orang lagi dalam acara pernikahan adalah nutup jalan. Oh, salah betul itu. Ya, ibu-ibu, seandainya ada yang mau nikah, ada yang anaknya mau nikah, ya, tolong bener. Kalau buat acara, jangan semau gue. Dalam artian nutup jalan. Harusnya jalan itu untuk lewat kendaraan, ada yang darurat, kita nutup jalan, jangan. Kalau misalnya nggak mampu untuk nyewa gedung, boleh di rumah masing-masing, nggak usah, tapi jangan nutup jalan. Ya, nggak usah mewah-mewah lah. Ya. Nikah juga bisa di KUA kok, cuma 50.000. Ya. Ya, jadi penting itu. Nah, balik ya kepada apa yang kita kaji ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus pahami bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang paling ringan tangannya membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Ada misalnya mau ada istri mau ada pengajian di rumah. Apa yang kita lakukan? Ya bantu-bantu bersih-bersih, nyapu. Nanti habis nyapu, mau sebelum acara ya kita pergi, kita ada acara juga kan gitu. Ya. Ya sedikit-sedikit bantu-bantu. Ya. Tuh ya, tadi ada manfaat ilmu, ya ada manfaat fisik kita atau manfaat materi kita. Ya, ini bentuk yang paling nyata biasanya. Ya, bersedekah, kita memberikan pinjaman tanpa bunga, misalnya kalau ada orang yang mau ya kerja tapi nggak punya modal, pinjaman tanpa bunga. Ya, atau kita memenuhi kebutuhan orang yang lapar. Kayak di Gaza saat ini. Ya, itu udah bencana kelaparan. Apa yang bisa kita bantu? Nyumbang. Ya, nyumbang. Ya. Siapa yang dipercaya di sana? Via masjidkah? Atau misalnya via Wamit on Air? Ya. Tapi memang agak susah kalau nyumbang langsung dari Taiwan ke Palestina itu susah, nggak mungkin, susah sekali. Banknya lewat banknya susah. Transfer dulu ke Indonesia. Nah, baru dari Indonesia nanti dikelola ya. Ada yang menyalurkannya. Ya, entah lewat mana, insya Allah ada. Ya. Maka kalau kita nyumbang katakanlah 100 NT, ya, bisa jadi di sana dapat jadi beras, jadi tepung, dimakan sama mereka yang harusnya mereka nggak makan karena sumbangan 100 NT kita. Masya Allah itu, Bu. Amal jariah banget itu. Ya. Atau kalau kita bantuan misalnya di Indonesia kita menyantuni anak yatim, makanya datang ke panti asuhan ya anak yatim supaya hati kita tuh lembut ya, nggak keras. Penting sekali nih jamaah ya, membuat hati kita itu lembut ya. Di zaman modern kayak gini, apalagi dengan banyaknya internet yang kenceng, kadang kita itu lalai. Ya, lalai. Dengan banyaknya fenomena, dengan banyaknya ya tontonan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya hati kita itu lembut? Ya.
banyak-banyak nonton yang berkaitan, akan semua membuat sedih itu. Tapi itulah yang membuat, ya. Karena barang siapa yang kalau kita nolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan balasan berlipat ganda. Ya, untuk harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, oke. Atau misalnya kalau enggak bisa, kalau misalnya tenaga ataupun harta misalnya kurang lah, ya kita bisa buat dalam bentuk misalnya ya yang bentuk mendorong psikologis kita lah, mendorong psikologis yang punya manfaat untuk orang lain. Terkadang ya yang dibutuhkan seseorang itu cuman hanya senyuman yang tulus, ya, atau mendengarkan keluhan dengan sabar. Dia mau curhat, udah dengerin aja, ya. Jangan ikut gibah, jangan ikut ini, bukan, dengerin aja yang sabar, ya. Atau kita berikan nasihat yang menenangkan, sabar ya Dek, sabar ya Mbak Yu, misalnya itu, ya. Dan juga bagus lagi mendoakan, ya. Rasulullah Muhammad SAW itu bahkan senyummu di depan saudaramu itu sedekah, ya kan? Dalam hadis. Jadi ketika kita memberikan ketenangan jiwa kepada teman kita yang ada masalah, itu manfaat yang udah sangat luar biasa itu, ya. Moral, membangkitkan moral dia, ya. Atau misalnya kita juga bisa punya manfaat dari sisi jaringan kita. Misalnya ibu bisa mempertemukan dua orang yang saling membutuhkan. Dia butuh ini, yang satu butuh itu. Ditemukan saja. Ya. Atau kita bisa merekomendasikan misalnya kalau dia butuh pekerjaan. Ya, kita cari teman kita. Ya. Misalnya gini, ya, saya coba untuk hal ini ya, karena saya dosen. Biasanya ada yang Pak Ustadz, ada ini enggak lowongan pekerjaan? Apa ininya, anaknya di mana, di sini, cari temen. Ya. Ini ada anaknya jamaah yang butuh butuh lowongan, kira-kira ada enggak nih, gitu. Ya kita manfaatkan jaringan kita. Oh ini kira-kira mungkin ada nih, tapi staff aja, belum bukan guru, tapi jadi staff misalnya, staff perpustakaan. Ya. Wes, gimana caranya? Ini aja staff, suruh dia bikin CV, hubungin saya. Nah, hubungin bapaknya, Pak, ya, si anaknya bikin CV, ini nomor si bapak kontaknya. Itu memberikan bantuan dalam bentuk koneksi, ya, jaring sosial kita, karena dia mungkin butuh, ya. Atau misalnya kalau ada orang konflik, kita jadi mediatornya, penengahnya dalam konflik itu, ya. Maka ini sangat penting, ya, ya, terkait dengan membuat makanya istilahnya itu silaturahim sebetulnya, ya. Rasulullah itu sering menyebut istilah itu dengan silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Ya. Jadi kalau misalnya kalau ada konflik itu ya kayak gitu, mendamaikan. Nah bapak, ibu-ibu, hampir kebanyakan ibu-ibu nih ya, ada bapak-bapaknya. Ya. Kalau zaman dulu banyak ya bapaknya. Gak tahu kalau zaman sekarang ini, ya, udah lama ini nggak balik ke Taiwan. Bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa kita ini harus punya kebermanfaatan dengan orang lain? Ya, mengapa kita harus peduli sama orang lain? Ya,
kita bermanfaat untuk orang lain, karena itu adalah sebetulnya bentuk atau wujud dari iman dan takwa kita. Kalau kita nolong orang lain, ya kan? Jadi iman itu bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati jemaah, tapi juga harus terbentuk, terwujud dalam amal saleh, amal nyata. Ya. Karena iman itu selalu disandingkan dengan amal saleh. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kalau kita bantu orang lain, itu bukti konkret keimanan kita. Ya. Udah jelas, karena kita membuktikan itu. Ya. Dan Allah itu menyukai hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Ya. Jamaah sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga kita dengan nikmat yang Allah berikan kita dengan sebanyak ini, maka kalau kita nolong orang lain, itu sebetulnya kita sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita ini sudah banyak betul dikasih nikmat sama Allah. Dikasih nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, ada nikmat ilmunya, macam-macam. Masing-masing kita punya beda-beda ilmu. Ya, ada yang diberikan nikmat harta. Ya. Dan semua ini kekuatan, kesehatan, pangkat, harta, ya, kecerdasan, ilmu, itu semua amanah. Ya. Dan cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan menggunakannya untuk membantu yang membutuhkan. Ya. Dan nikmat itu akan bertambah kalau disyukuri. Ya. Dan dia akan hilang kalau diingkari. Ya. Makanya jangan nantang-nantang. Jangan nantang-nantang Allah, jangan nantang-nantang manusia, jangan. Ya. Kembalikan nikmat Allah itu dengan cara biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau kita nolong orang lain, Bapak Ibu sekalian, ya, itu ingat tadi, darmatal insan in kota mahu ilamin salasin. Ya, artinya investasi akhirat yang nyata itu jemaah. Setiap kebaikan yang kita lakukan untuk makhluk, ya, apalagi dilakukan dengan ikhlas, itu jadi tabungan kita untuk kehidupan yang abadi ketika kita di akhirat. Ya, itulah mengapa yang nemenin kita ketika sudah meninggal, teman kita itu adalah amal soleh. Harta keluarga nggak lagi ngikut, pulang. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kalau hati itu udah tenang, jiwa udah tenang, cara psikologis, nolong orang lain itu memberikan kepuasan batin sebetulnya. Ya. Dan itu akan menghilangkan stres, menghilangkan egoisme. Ya. Kalau kita nolong orang lain, tadi saya katakan bahwa kita itu akan justru mendatangkan kebahagiaan itu. Ya. Maka ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, hadis yang ke-36, hadis Arba'in An-Nawawi yang 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW katakan, yaitu man nafsaha an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbati min kurabin dunya wal akhirah yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan
kesulitan itu ya ketika hari kiamat. Jadi Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita itu nolong orang lain, ya ada Allah itu akan justru melapangkan kita, kemudahan kita nanti di dunia dan hari kiamat. Ya. Nah, ikhwati fillah, apalagi kalau kita di masyarakat, ya kita di Iwamit on air, di majelis taklim, kalau kita saling bantu, mungkin jadi pengurus, ya atau anggota saja, ya misalnya, maka ketika komunitas kita atau masyarakat kita itu saling peduli, ada tolong-nolong, ya apa yang terjadi jemaah? Iwamit on air kan jadi kompak, ya penuh berkah, ya harmonis, nggak ada cekcok, kan bagus itu. Coba tapi sebaliknya, misalnya individualis lah katakanlah, ya apa komunitas kita itu jadi adem? Enggak, panas terus, berantem terus. Masyarakat yang individualis, apa yang terjadi? Itu kampungnya nggak adem, ya masyarakatnya rapuh, ya. Nah oleh karena itu di dalam komunitas Iwamit on air ini tolonglah, karena barang siapa yang tolong menolong itu nanti akan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah oleh karena itu jamaah banyak sebetulnya tantangan-tantangan, ya. Ada yang mungkin saja malas, ada yang egois. Ya, ingat waktu kita terbatas di dunia ini, peluang untuk berbuat baik itu mungkin juga tidak datang 2 kali. Ya. Maka perbanyak kita itu untuk gaul dengan orang saleh. Ya, yang suka beramal saleh. Ya, kalau kita gaulnya sama orang saleh yang suka beramal saleh, maka insya Allah ketularan baiknya. Ya, tuh. Bisa jadi kalau kita juga nggak dianggaplah sama orang lain, ya, niatkan hanya untuk Allah. Balasan dari manusia itu boleh tidak datang, tapi kalau balasan dari Allah itu pasti jauh lebih baik. Ya, jadi jangan pernah misalnya kecewa, kok nggak ada orang yang nolong saya, ya. Orang-orang Palestina itu, ya Allah, ya, mereka nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya, nyalahin orang lain juga enggak, apa, ikhlas, sabar, ya, niatkan hanya untuk kesabaran karena Allah, ya. Balasan dari manusia boleh nggak datang, Allah pasti jauh lebih baik, ya. Atau kalau misalnya kita nggak punya harta, ya minimal tadi yang udah saya sampaikan, nggak ada harta minimal tenaga, nggak ada tenaga senyum, ya. Jadi jangan remehkan bentuk kebaikan walaupun senyum, ya sekecil mungkin, ya. Ya nanti ginilah Ustaz, takut khawatir dimanfaatkan lah misalnya. Gitu. Ya begini aja solusinya, kita bersikap bijak, ya, bantu dengan cara yang tepat. Kalau seseorang itu terus memanfaatkan kebaikan kita, katakanlah begitu ya jemaah, ya, misalnya untuk maksiat, ya maka nolak membantu itu justru bentuk kebaikan, ya, supaya dia mandiri, supaya dia tanggung jawab. Nah, kita bisa belajar dari salafus saleh, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh hidupnya didedikasikan untuk apa? Membawa minazulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya, ya.
Kita mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Kita tolong orang tua kita. Ya, tuh. Kalau orang tua butuh pertolongan, tolong langsung orang tua. Ya, istri, suami butuh pertolongan, tolong. Anak-anak butuh tolong. Ya, karena keluarga itu fondasi sebetulnya. Ya, fondasi dasar. Jadi harus kuat di keluarga jemaah. Ya, kita punya tetangga kan kanan kiri. Kalau di Taiwan, ya kanan kirinya jauh. Ketemunya di mana? Biasanya di sore-sore waktu buang sampah. Nenet, nah kayak gitu ya. Tolong menolong nggak sama-sama orang Indonesia. Ya, jamaah sekalian, Bapak Ibu ini punya potensi. Ya, dan tadi potensi ada yang jago masak, ada yang suka ngonten, ya gitu. Jadi kalau kita pandai masak, bagaikan masakan kita. Kalau pandai memperbaiki sesuatu, ya, ya tawarkan jasa perbaikan gratis. Apalagi kalau ini ya dokter misalnya, dokter luar biasa. Ya, jadi jamaah tetap kompak, ya, niatkan dalam komunitas majelis taklim itu salurkan yang baik, ya, dalam berbagai komunitas. Kalau misalnya panti asuhan, ya ikut panti asuhan. Komunitas, ikut komunitas sosial. Karena sinergi itu penting ya jamaah ya. Karena sinergi itu akan memperluas dampak kebaikan daripada kita. Kalau kita ngejalanin sendiri, nggak bisa gitu. Nggak bisa, asli nggak bisa. Tapi kalau kita bersinergi sama orang lain, insya Allah dampaknya itu jauh lebih luas. Ya, insya Allah kayak gitu ya. Dan jangan pernah kita menyepelekan dari hal-hal yang kecil. Senyum, ya. Jangan kita cemberut, ya. Tuh. Atau yang sederhana ya, banyak di Indonesia itu, saya kadang kesel ini. Buang sampah sembarangan, Bu. Ya. Buang dari mobil, buang langsung ke jalan. Kan aneh sebetulnya ya. Apalagi Ibu, kita nih lulusan Taiwan, Ibu. Taiwan ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Belajar, banyak hal yang banyak bisa belajar kita dari negara Taiwan ya, insyaallah. Dan tentu saja kita doakan ya tulus untuk kebaikan orang lain, apalagi tanpa sepengetahuan orang itu ya, masya Allah itu luar biasa ya, tanda daripada cinta kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Allah walam bisawab jamaah. Ini udah jam 9:10 ya. Materi sudah disampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara MC. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo untuk jamaah dipersiapkan pertanyaannya dan jangan lupa passwordnya. Iwamit jihad yuk. Allahu Akbar. Monggo. Monggo ibu-ibu. Ada yang mau bertanya enggak? Iya, halo. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihadyu. Allahu Akbar barakallah. Nih, Bapak Ustadz, saya mau tanya sedikit ini tentang ini belum jelas. Seandainya apa itu keluarga saya itu ya kayak membantu orang tapi dengan cara mengkreditkan kayak tetangga pengen beli TV terus berapa juta terus kita yang beliin nanti ngangsur ke kita gitu terus kita ibaratnya ngambil berapa persen gitu boleh apa enggak apa kan bukan cuma satu barang ya banyak barang kan kayak gitu terus emas juga gitu itu
Maksudnya hukumnya gimana kurang jelas, mohon penjelasannya Bapak Ustadz. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gip, dijawab Ya, langsung. Tahun apa gimana Pak Ustadz? terserah. Dijawab langsung aja nggih. Hmm, Monggo Pak Ustadz. Monggo. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bertanya, menolong orang lain, dia butuh barang, kemudian kita belikan barang itu, kemudian kita berikan kepada dia dengan dia kemudian untuk mencicil bayaran kepada kita dengan kita dapat margin, ya boleh atau tidak? Kalau dalam eh, ilmu fikih maka itu adalah namanya murabah, ya. Jadi murabah itu adalah bentuk tolong menolong, ya, muamalat yang mana kita membeli suatu barang kemudian kita jual lagi, ya. Jadi jual beli jatuhnya, bukan simpan pinjam, ya. Jual beli dengan cara kemudian orang yang pembelinya itu membeli secara kredit dari kita, ya. Maka jika ada margin, ya, ngambil keuntungan itu sah, halal, ya. Tapi kemudian ibu bertanya, jadi boleh bu, ya, misalnya katakanlah gini, ya, ibu butuh free kulkas, ya, kulkas freezer, ya, harga katakanlah 3 juta. Orang itu butuh tapi tidak punya uang. Kemudian kita belikan kulkas freezer itu kepada dia, kemudian minta dia untuk menyicil kepada kita 300.000 selama 10 bulan. Tapi ya kita lebihin, ya, misalnya bukan 300.000, ya, 350.000. Nah, kita dapat margin 350.000, boleh, ya, boleh. Nah, tapi kalau berkaitan dengan ibu tanya cicil emas, ya, cicil emas, saya sesuai dengan apa yang saya kaji, ilmu yang saya pegang selama ini, kalau itu haram. Kalau yang berkaitan dengan emas, haram. Karena ada yang disebut dengan namanya barang ribawi, ya. Barang ribawi itu ada 6. Emas, perak, ya, kemudian gandum, jemawut, kurma, dan garam, ya, garam. Nah, ini tidak boleh, apalagi emas, ya. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW harus sepadan dan cash, ya, harus sepadan dan cash. Artinya kalau tidak cash dan tidak sepadan berkaitan dengan 6 kategori ini nggak boleh, termasuk emas. Kecuali kalau misalnya emas sama perak, nah itu nggak sepadan, boleh. Ya, tapi kalau emas sama emas nggak boleh. Karena kalau emas itu fluktuatif, ya, sebaiknya tidak membeli dengan cara mencicil atau bantu nyicil orang lain dengan cara cicilan itu. Allahu a'lam bishawab. Paham? Oh, oke. Insya Allah paham Bapak. Oke, terima kasih. Barang-barang ribawi, ya, barang ribawi. Pengecualiannya cuma 6, ya, termasuk emas. Monggo yang lain. Nggih. Monggo yang lainnya. Jamaah, monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Monggo silakan. Apa sudah jelas Cukup semuanya? apa Cukup, nggak ada? nggih, Pak Ustadz. Nyuwun doanya Pak Ustadz. Ya, oke. Baiklah jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa.
Kita tundukkan hati-hati kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita diberikan ampunan, begitu dengan keluarga kita, orang tua kita, insyaallah, dan anak kita. Kita awal dengan membacakan suratul Fatihah ala diniyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wafi ni'mahu wa kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa zidatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawini Allah fi saqaratil maut wa najata minan nar wa afu indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi fini wali walidayya warhamhum kama rabbani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang mohon maaf, usikum wa nafsi bitaqullah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan ahsana jaza. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Tri Novianto Murad yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyampaikan kultum dan tanya jawab pada malam hari ini. Dan juga yang telah bersedia menjawab persoalan dari jamaah yang bertanya tadi. Semoga dengan kultum dan tanya jawab dan pencerahan yang beliau sampaikan tadi, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, memacu semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian tadi acara kultum dan tanya jawab pada malam hari ini dan acara berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita tutup dengan ucapan tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini saya selaku pemandu dan pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pembimbing, pembina beserta seluruh jamaah yang telah ikut menyukseskan acara pada malam hari ini. Apabila dari awal hingga akhir dalam acara tadi saya menyampaikan susunan acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak jamaah semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin nggih jamaah. Sami-sami, Bu. Nggih. Terima kasih atas segala maafnya dan mari kita sempurnakan acaranya dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum Menghantarkan warahmatullahi Ustadz Rian, Bu. Monggo ngantarkan salam ini kepada Menghantarkan Ustadz istirahat. Oh ya, monggo jamaah Ustadz kita sama-sama. Kita salam sareng-sareng pada saja. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustadz. Barakallah. Ustaz.